Mas Bro, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Cimo Dragon. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi mengenai motor Grand ini. Motor Grand ini sempat geser ya, yang namanya top sini timingnya udah geser karena rantai ketengnya begitu kendor banget Mas Bro. Karena geser itu akhirnya kompresnya itu ngampos Mas Bro. Nah terus dibenerin bisa hidup lagi tapi kurang sempurna, maka dari itu kita untuk mengganti rantai ketengnya dan kita cek seberapa parah sih untuk rantai ketengnya sehingga menyebabkan ini blok tengahnya di sini itu bocor Mas Bro. Mungkin oke, sebelum lanjut bantu channel Cimo Dragon dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya biar kamu dapat notifikasi video terbaru dari Cimo Dragons. Nah ini mungkin packing karetnya itu sampai habis ya, nanti kita cek juga di bagian kopnya. Bunyinya kayak mesin ketik ya Mas Bro. Nah bunyinya itu seperti ini. Nah bunyinya seperti itu, seperti mesin ketik ya, mesin jahit ya. Motornya racing banget bro. Mantap jiwa guys. Berpasangan guys. Wos, ini efeknya, efek nggak ganti rantai ketang, gear pompa olinya kena lagi bro, langsung deh botak. Nah ini dia Mas Bro keparahannya, ini orinya sampai swag, bloknya juga swag, pokoknya semuanya swag. Ini yang kemarin benturan sama piston, untung klepnya itu udah bengkong ya. Tuh, benturan sama piston ini kemarin yang loncat satu untuk timing rantainya. Nah ini Mas Bro, roll tengahnya Mas Bro seperti ini kondisinya. Tinggal segini aja untuk roll tengah. Banyak bahan faktor kalau mama ketong sobat nih nggak diganti, aliasnya udah bunyi cok tapi nggak diganti, dibiarin aja. Nah efeknya itu berimbas banyak sekali Mas Bro untuk faktor dari keteng kendur ini yang nggak diganti ya, seperti yang disebutkan tadi ya, seperti halnya ini roll tengah cepat habis sampai segini aja. Nah kemudian itu adalah ini, nah ini habis nggak tersisa ya. Kemudian buringnya ataupun bloknya di bagian kop itu kemakan Mas Bro, seperti ini nih, kemakan sampai yang namanya ini packing o-ringnya buat blok itu sobek Mas Bro, dan menyebabkan yang namanya olinya itu bocor. Nah kemudian kita lari ke bagian blok sehernya. Oke Mas Bro, kita tengok untuk blok di bagian bawah ya. Ini adalah blok pistonnya ataupun blok seher ya. Nah ini udah habis sama rantai keteng. Di bagian depan juga udah habis sama rantai keteng sampai dengan o-ring yang warna hitam itu Mas Bro. Dan kemudian ini sampai lubang ya, aku paling baru tahu ternyata ini lubang Mas Bro. Ini olinya itu netes dari sini. Tuh sebelah sini lubang, dan akhirnya bisa menyebabkan yang namanya olinya bocor Mas Bro. Tuh olinya bocor, netes dari sini, yang punya rasanya itu bocor aja. Dari sini kok keluar oli, oh ternyata di bagian sini tuh lubang Mas Bro. Tuh parah ya bloknya ya.
Nah, kita cek untuk rantai ketengnya, kenapa sih sampai membuat blok tersebut itu lubang, Mas Bro? Ternyata itu rantainya udah kasar nih. Nih daerah sini tuh kasar banget. Sampai dianya itu sompal, Mas Bro, untuk ringnya, sehingga cepat sekali untuk yang namanya menggerus blok, Mas Bro. Ringnya, ring O-nya itu udah sompal ya. Tuh, kasar banget. Yang sompal satu, kemudian ada lagi nih ini. Oh, banyak sekali nih. Ini loncatan-loncatan dari gigi sentrik sampai dengan ininya bonyok nih orinya. Tuh, banyak sekali rantai-rantai yang orinya itu retak ataupun pecah, sehingga cepat banget untuk yang namanya mengikis blok nih, Mas Bro. Makanya nih buat sobat, kalau rantai keteng udah parah, udah bunyi cerok-cerok, kalau memang udah nggak bisa dikencengin, alangkah baiknya untuk diganti ya, biar nggak sampai merembet-merembet ke bagian yang lainnya, Mas Bro. Nah, kita ngomongin yang namanya ini gear pompa olinya itu macet nggak mau bergerak, mungkin karena banyak sekali bram-bram sehingga dia nggak mau bergerak sampai gundul, Mas Bro, karena gerakan ketang yang seperti ini, sehingga sama rantai itu kadang klop, kadang enggak, tapi banyak selipnya gitu ya. Kalau yang namanya gear, kok rantai ketangnya itu maju mundur alasnya seperti ini, selalunya seperti ini, jadi kadang-kadang itu nyantol, kadang-kadang enggak, jadi sering banget yang namanya buat gesekan ya. Rantai ketang kendur bisa menyebabkan yang namanya gear gesekan seperti ini, jadi nggak gigit banget ya, beda dengan rantai keteng yang notabene itu kenceng. Nah, seperti ini, Mas Bro, seperti ini. Tapi kalau kendor itu gampang banget. Nah, gampang banget untuk selip. Alhasil ini gearnya itu habis, Mas Bro, dan kemudian mungkin bram-bram besinya itu menyumpal ke bagian pompa oli, dan akhirnya ndak bisa bergerak. Ini seharusnya ini bisa bergerak ke bagian belakang, karena ini kruk as itu ke sini dan ini pompa oli searah jarum jam. Tapi ini gancet, Mas Bro, nggak tahu kenapa. Nanti kita juga cek di bagian yang namanya pompa olinya, barangkali ada sesuatu yang nyumbat atau apa gitu ya, karena di bagian kop tadi, di bagian sini itu kering, Mas Bro, di bagian sini itu kering. Ini dia, wis jatuh guys. Ini kotorannya endapan-endapan bram besi, Mas Bro. Coba deh kalau motor ini kamu yang pakai, pasti langsung gancet, Mas Bro. Ini oli udah nggak ngalir, ketang bisa loncat, pokoknya sampai blok-blok itu bocor, olinya habis. Banyak sekali faktor dengan ketang kendur ini. Ini ke depan bisa ya, ke belakang udah bisa ya. Oh, mungkin karena kering ya, udah bisa ngalir sendiri. Tapi nanti di bagian kopling sekalian kita bersihin, barangkali banyak-banyak bram besi seperti ini, kotoran-kotoran kita bersihin juga. Ini udah bisa muter untuk membawa olinya. Ini olinya kotor banget. Untuk olinya, Bro, hitam sekali, banyak kotoran-kotoran. Ini olinya sama yang punya itu biasanya dikasih oli bekas gitu ya, kalau udah lama gitu dikasih oli bekas itu biar nggak habis katanya. Kalau menurut aku sih nggak banget ya, masalahnya kalau oli bekas itu bisa menyebabkan yang namanya beberapa parts yang aus karena bram-bram besi ya. Nah, ini sob, untuk bagian pistonnya di bagian atas itu aus, mungkin karena dianya udah pernah yang namanya kehabisan oli atau mungkin kurang oli gitu ya. Tapi untung saja sih stang pistonnya itu ndak sampai kancet gitu ya, karena yang punya itu bukan anak bikers ya, bisa dengan mempetot gas sesuka-suka, jadi nggak sampai gancet ya, walaupun yang namanya ini pompa olinya itu ndak jalan sama sekali ya. Oke bre, kita las untuk bagian sini ya. Oke Mas Bro, ini udah rata ya. Tinggal kita plastik steel aja di areal sini biar ndak bocor ya.
Untuk sebelah sini udah diratakan, emang nggak begitu rata, tapi nanti kalau udah dikasih backing nantinya dianya akan mampet sendiri Mas Bro.